Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Ananta dengan NIM 12350112945 akan memaparkan materi matematika diskrit. Yang pertama itu inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah sebuah metode dalam kombinatorika yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam suatu himpunan gabungan dari beberapa himpunan dengan menghindari perhitungan ganda elemen-elemen yang ada di dalam beberapa himpunan tersebut. Prinsip inklusi dan eksklusi untuk himpunan A dan B, jumlah elemen dalam gabungan A dan B dapat dihitung dengan A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Ini karena elemen yang ada di dua himpunan A dan B dihitung dua kali, jadi kita harus menguranginya sekali untuk tiga himpunan A, B, dan C. A gabungan B gabungan C sama dengan A tambah B tambah C dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C ditambah A irisan B irisan C. Untuk penjelasan, tambahkan elemen dari setiap himpunan yaitu A tambah B tambah C. Kurangi elemen yang ada di dua himpunan sekaligus karena sudah dihitung dua kali. Kurang A irisan B dikurang A irisan C dikurang B irisan C. Tambahkan kembali elemen yang ada ketiga himpunan sekaligus. Karena telah dikurang dua kali dalam langkah sebelumnya, maka akan menghasilkan tambah A irisan B irisan C. Untuk contoh soal, hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7. Bilangan 1 sampai 300 yang habis dibagi 3 yaitu kelipatan 3 kita ambil dengan jumlah bilangan 300 dibagi 3 sama dengan 100. Selanjutnya untuk yang habis dibagi 3 dan 5 kita ambil KPK-nya 15 yaitu 300 dibagi 15 sama dengan 20. Untuk yang habis dibagi 3 dengan 7 kita ambil KPK-nya 21 yaitu 294 dibagi 21 sama dengan 14. Selanjutnya untuk KPK 35 dan 7 105 dengan jumlah bilangan 210 dibagi 105 maka menghasilkan 2. Untuk mendapatkan jumlah bilangan yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 maupun 7, kita gunakan prinsip eksklusi. N3 dikurang N3 irisan 5 dikurang N3 irisan 7 ditambah N3 irisan 5 dan irisan 7 akan menghasilkan 100 dikurang 20 dikurang 14 ditambah 2 akan menghasilkan 100 dikurang 34 ditambah 2 yaitu 68. Untuk soal yang kedua, di antara 100 mahasiswa, 30 orang mempelajari matematika, 20 orang basis data, 45 orang mempelajari Daspro, 15 orang mempelajari matematika dan Daspro, 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang basis data dan Daspro, 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Yang diketahui di sini telah kita simpulkan dengan M, B, dan D. Pertanyaannya, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut. Untuk yang A, pertama hitunglah total mahasiswa yang mempelajari setidaknya satu dari ketiga mata kuliah. Dengan N total yang mempelajari setidaknya satu sama dengan 100 dikurang 30 yaitu 7. Kita substitusikan nilai yang diketahui yaitu 7 dengan rumus ini yaitu 70 sama dengan 32 ditambah 20 ditambah 45 dikurang 7 dikurang 15 dikurang 10 tambah N M irisan B irisan D akan menghasilkan 70 sama dengan 65. Kita pindahkan ke sebelah kiri akan menjadi kurang 70 dikurang 65 akan menghasilkan 5. Jadi banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah tersebut adalah 5. Sementara untuk yang B, di sini kita mencari orang yang mempelajari hanya satu di antara ketiga mata kuliah tersebut. Untuk bagian pertama yang mempelajari matematika saja, kita masukkan rumus dan angkanya yaitu 32 dikurang 7 kurang 5 ditambah 15 kurang 5 ditambah 5 menghasilkan 32 dikurang 2 ditambah 10 tambah 5 yaitu 32 dikurang 17 sama dengan 15. Sementara untuk yang B sama, yang basis data yaitu 20 dikurang 75 ditambah 10 dikurang 5 ditambah 5, 20 dikurang 2 tambah 5 tambah 7, 20 dikurang 12 sama dengan 8. Untuk jumlah mahasiswa yang mempelajari Daspro saja yaitu 45 dikurang 15 dikurang 5 ditambah 10 kurang 5 ditambah 5, 45 dikurang ini seharusnya 10 saya salah tulis, 10 ditambah 5 ditambah 5 45 dikurang 20 menjadi 25. Untuk jumlah orang yang mempelajari satu mata kuliah di antara ketiganya tinggal kita tambahkan 15 ditambah 8 ditambah 25 akan menghasilkan 48 orang yang mempelajari satu di antara ketiganya. Selanjutnya adalah matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran dari M baris dan N kolom, M kali N adalah seperti ini, seperti dia gambar. Sementara matriks B sangkar adalah matriks yang berukuran N kali N
Dalam notasi ringkas kita lazim menulis matriks dengan notasi A sama dengan dalam kurung siku A. Untuk contoh soalnya terdapat matriks relasi sebagai berikut. Tentukan apakah matriks tersebut bersifat refleksi, setangkup, tolak setangkup, transif dengan alasannya. Untuk yang A, refleksi, suatu matriks relasi dikatakan refleksi jika semua elemen diagonal RII bernilai 1. Pada matriks ini semua elemen diagonal bernilai 1. Maka kesimpulan matriks ini adalah refleksi. Untuk yang B, suatu matriks relasi dikatakan setangkup jika untuk setiap elemen IJ yang bernilai 1, maka elemen JI juga harus bernilai 1. Pada matriks ini terdapat elemen IJ yang bernilai 1 dan elemen JI selalu bernilai 1. Contohnya elemen 1, 2 dan bernilai 1 dan elemen 2, 1 juga bernilai 1. Kesimpulannya matriks ini setangkup. Suatu matriks relasi dikatakan transif jika untuk setiap elemen IJ dan jika keduanya bernilai 1, maka elemen IK juga harus bernilai 1. Pada matriks ini terdapat beberapa pasangan elemen IJ jika yang keduanya bernilai 1 dan elemen IK juga bernilai 1. Contohnya elemen 1, 2 dan 2, 4 kedua nilai 1 dan elemen 1, 4 juga bernilai 1. Kesimpulannya matriks ini adalah transitif. Untuk D, suatu matriks relasi dikatakan tolak setangkup jika untuk setiap elemen IJ bernilai 1, maka elemen JI harus bernilai 0. Pada matriks ini terdapat elemen IJ yang bernilai 1, namun elemen JI tidak ada yang bernilai 0, maka matriks ini tidak tolak setangkup. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B. Notasi R A kali B. A R B adalah notasi untuk A B elemen R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Untuk A R B adalah notasi untuk A B tidak elemen R yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil kodomain dari R. Himpunan set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. HMJ adalah suatu himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Untuk soalnya, tentukan klausur menghantar dari relasi 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 1, 4, 3 pada himpunan 1, 2, 3, 4. Jawabnya, untuk menentukan klausur menghantar kita menggunakan algoritma Warshall. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu representasikan matriks agensi M. Lalu terapkan algoritma Warshall. Setelah menerapkan algoritma Warshall, kita mendapatkan matriks transitif closure seperti gambar. Lalu konferensikan matriks sebentuk relasi, di mana matriks M kita dapatkan closure menghantar R2 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 1, dan 4, 3. Jadi klausur menghantar dari relasi yang diberikan adalah 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 1, dan 4, 3. Selanjutnya ada aritmatika modulo. Aritmatika modulo adalah cabang matematika yang berfokus pada sifat-sifat bilangan dalam konteks operasi pembagian dan sisanya. Dalam sistem ini, dua bilangan dianggap ekuivalen modulo n jika mereka memiliki sisa yang sama ketika dibagi oleh n. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam arti aritmatika modulo. Modulus adalah bilangan positif n yang digunakan sebagai dasar untuk operasi modulo. Misalnya dalam modulo 7, bilangan 7 adalah modulus. Ekuivalen modulo. Yang kedua, dua bilangan A dan B dikatakan ekuivalen modulo n ditulis sebagai A B mod n ekuivalen B mod n B mod n. Jika A dan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi oleh N, secara matematis ini berarti N membagi selisih A, BA, dikurang BA, dikurang B. Atau ada bilangan bulat K sedemikian rupa sehingga A kurang B sama dengan KN. Untuk contoh soal, tunjukkan bagaimana kumpulan data dengan kunci-kunci sebagai berikut: 714, 631, 26373, 775, 906, 509, 2032, 42, 4, 136, 1028 ditempatkan dalam memori dengan fungsi hash dengan HK sama dengan K mod 17. Jawab. Langkah-langkah penyelesaian itu: hitunglah hash code untuk setiap kunci, lakukan operasi modulus 17 pada setiap nilai kunci. Tempatkan kunci ke dalam tabel hash, simpan kunci pada indeks yang sesuai dengan nilai hash code. Contoh perhitungan, mari kita hitung hash code untuk setiap kunci dan tempatkan kunci tersebut dalam tabel hash data dan hash code.
714 mod 17 itu 0, 631 mod 17 itu 2, 26 mod 17 itu 9, 373 mod 17 itu 0, 775 mod 17 itu 1, 906 mod 17 itu 5, 905 mod 17 itu 16, 2032 mod 17 itu 9, 42 mod 17 itu 8, 4 mod 17 itu 4, 136 mod 17 itu 0, 1028 mod 17 itu 9. Akhirnya yang keenam, 9 angka pertama dari kode ISBN sebuah buku adalah 0, 07, 053, 965. Tentukan karakter uji untuk buku ini. Jawab. Misalkan karakter uji kita inisiasi dengan K, maka K I sama dengan I XI mod 11, I sama dengan 1, I XI mod 11, 1 kali 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 7 ditambah 4 kali 0 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 3 ditambah 7 kali 9 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 5 mod 11. I XI mod 11 220 mod 11 sama dengan 0 mod 11. Maka karakter ujinya adalah K sama dengan 0. Untuk ISBN lengkapnya adalah 0, 07, 05, 39, 65, 0. Enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah informasi asli plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali oleh orang yang memiliki kunci khusus untuk mendeskripsikan informasi tersebut. Proses ini bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Berikut adalah beberapa konsep dasar tentang enskripsi. Yang pertama itu ada algoritma enskripsi. Algoritma yang pertama ada AES atau Advanced Encryption Standard, ada RSA, Reverse Shared Addressment, ada ECC, Elliptic Survey Cryptography. Selanjutnya ada jenis-jenis enkripsi yaitu kriptografi kunci simetris atau simetris key cryptography, kriptografi kunci asimetris yaitu asymmetric key cryptography, dan kriptografi hybrid. Untuk contoh soal, enskripsikan pesan berikut soal MIT menggunakan algoritma RSA dengan nilai P23, Q31, dan E29. Kita hitung N-nya, N sama dengan P kali Q sama dengan 23 dikali 31 menghasilkan 713. Setiap karakter konversi menjadi angka berdasarkan urutan ASCII. S menjadi 83, 0 menjadi 79, A menjadi 65, L menjadi 76, spasi menjadi 32, M menjadi 77, I jadi 73, dan D menjadi 68. Untuk S83, C sama dengan 83 pangkat 29 mod 713 yaitu 689. Untuk O 79 pangkat 29 mod 713 itu 164. Untuk A 65 pangkat 29 mod 713 itu 418. Untuk L 76 pangkat 29 mod 713 lah 389. Untuk spasi 32 pangkat 29 mod 713 yaitu 32. Untuk M 77 pangkat 29 mod 713 itu 376. Untuk I 73 pangkat 29 mod 713 yaitu 366. Untuk D 68 pangkat 29 mod 713 yaitu 679. Jadi hasilnya itu menjadikan kode 689 164 418 389 32 376 366 679. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.